membawakan materi pertama tentang teori kognitif. Pengertian kognitif adalah suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati, di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif yaitu yang pertama, faktor hereditas atau keturunan, di mana diungkapkan bahwa taraf inteligensi seseorang anak ditentukan sejak anak tersebut dilahirkan. Yang kedua, faktor lingkungan, di mana perkembangan anak ditentukan oleh faktor lingkungan di mana tempat ia berada. Yang ketiga, faktor kematangan. Tiap organ tubuh manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Faktor yang keempat, pembentukan, ialah segala keadaan di luar diri anak yang mempengaruhi perkembangan inteligensinya. Yang kelima, faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan pada satu tujuan, sedangkan bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan sebagai potensi yang perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Pengertian kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertumbuhnya umur seseorang, maka susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Sekian dan terima kasih. Latar belakang munculnya teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif muncul karena dilatar belakangi oleh beberapa ahli yang belum merasa puas terhadap penemuan-penemuan para ahli sebelumnya mengenai belajar, sebagaimana dikemukakan oleh teori behavior yang menekankan pada hubungan stimulus, respons, reinforcement. Munculnya teori kognitif merupakan wujud nyata dari kritik terhadap teori behavior yang dianggap terlalu sederhana, tidak masuk akal dan sulit dipertanggungjawabkan secara psikologis. Menurut paham kognitif, tingkah laku seseorang tidak hanya dikontrol oleh pengajaran dan penguatan, melainkan tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan untuk mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Dalam situasi belajar, seseorang terlibat langsung dalam situasi itu dan memperoleh pemahaman untuk pemecahan suatu masalah. Paham kognitif berpandangan bahwa setiap tingkah laku seseorang sangat tergantung pada pemahaman terhadap hubungan-hubungan yang di dalam suatu situasi. Terima kasih. Saya Yuliana Francisca Lipatukan, jurusan Pendidikan Luar Sekolah semester 2. Saya akan menjelaskan 5 kemampuan kognitif dalam belajar. Yang pertama yaitu temukan gaya belajar dominan Anda. Seperti yang kita ketahui bahwa tipe pembelajaran yang kita miliki adalah langkah utama yang harus kita lakukan. Apakah saya adalah tipe pembelajaran yang suka membaca atau menulis? Ataukah apakah saya adalah seorang yang tidak suka membaca ataupun menulis? Semua itu harus dijawab dari diri sendiri. Yang kedua yaitu mencoba berbagai metode pembelajaran. Contoh subjek yang kita ingin pelajari bisa seperti meningkatkan keterampilan presentasi di depan publik. Terapkan pengetahuan baru Anda dalam presentasi yang kita lakukan. Dengan begitu, kita sedang memperkuat pengetahuan yang kita pelajari dan menginternalisasikan keterampilan tersebut. Yang ketiga yaitu tingkat fokus kerja. Kita bisa memiliki proses belajaran yang cepat dengan menggunakan keterampilan kognitif yang kita punya.
Salah satu cara ampuh yang bisa kita lakukan adalah dengan menonaktifkan media sosial di ponsel atau laptop kita. Hal ini bertujuan agar kita memiliki fokus kerja yang lebih. Hal ini membuat proses belajar atau kerja kita bisa berjalan dengan lancar. Yang keempat yaitu lakukan peninjauan. Kita semua memiliki gaya yang disukai, namun akankah lebih baik kita juga menggunakan metode belajaran yang mungkin kurang dominan dengan cara kita sendiri. Yang kelima yaitu praktik keterampilan baru yang kita pelajari. Ya baik, saya atas nama Judul Firsen Naik akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Dalam berinteraksi dengan lingkungan, individu mampu beradaptasi dan mengorganisasikan lingkungannya sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitifnya. Pengetahuan, wawasan, dan pemahamannya semakin berkembang. Individu juga mampu memodifikasi pengalaman yang diperoleh melalui lingkungan sehingga melahirkan pengetahuan atau temuan-temuan baru. Oleh karena itu, proses pendidikan bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi juga bagaimana merangsang struktur kognitif. Individu mampu melahirkan pengetahuan dan temuan-temuan yang baru.